Tapi kalau dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, kemuliaannya itu bukan dari ilmunya, tapi dari nasab dan darah daging yang ada pada diri, daripada jasad daripada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Biarpun habaib atau dzurriyyah tersebut itu kada alim, ya, itu tetap kemuliaan habaibnya kada hilang. Orang yang alim, orang jabah saja berilmu, ketika dia dicabut ilmunya atau dicabut akalnya oleh Allah, lalu dia menjadi orang yang gila, ada alim lagi ya. Bang, kalau habaib biarpun gila tetap habib. Orang alim tuan guru, amunnya asalnya alim lalu gila, ada jadi alim lagi, jadi orang gila. Paham ya? Karena kemuliaannya langsung dari zat Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Tadi di awal kita melihat ya, pemaparan seorang ulama dari kalangan habaib, di mana dia mengatakan bahwasanya kemuliaan ya para habaib itu berdasarkan darahnya. Ya, di mana dalam tubuhnya itu mengalir darahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi, apapun keadaannya, mau dia itu orang bodoh sekalipun, tidak berilmu sekalipun, tapi kemuliaannya akan tetap. Karena dalam dirinya itu mengandung aliran darah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, ya, perbandingan antara kemuliaan para habaib dengan orang-orang non-habaib, ya, kalau habaib ini, walaupun dia itu menjadi orang gila, ya, tetap kemuliaannya ada. Karena apa? Karena kemuliaannya itu berdasarkan kandungan dalam dirinya itu, yaitu darah kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mengalir dalam tubuhnya. Sementara, kalau orang-orang di luar non-Ba'alawi, ya, misalkan kayak kiai-kiai yang beliau sebutkan tadi, kalau dia menjadi gila, maka tidak disebut kiai lagi. Karena apa? Karena ilmunya hilang. Karena sebab dia sudah gila. Nah, baik teman-teman ya, apakah hal yang demikian ini bisa kita benarkan dalam pandangan syariat agama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwasanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, orang itu hanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya kalau dia itu beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Allah anugerahi dia ilmu, di mana ilmu ini adalah bagian dari sekian banyak sifat-sifatnya Allah. Nah, jadi dengan tegas Al-Quran itu menyatakan orang itu akan dimuliakan oleh Allah berdasarkan keimanan dan keilmuannya, bukan berdasarkan nasabnya. Dan ini juga sama teman-teman ya. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah, karya daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, di mana situ mengatakan ketika beliau menjelaskan tentang fadilah orang bertakwa. Bagaimana? Wa minha, kata beliau, dan di antara fadilahnya orang bertakwa al-karamatu fid dunya wal akhirah, yaitu akan mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Wa qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sebab Allah telah berfirman, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian beliau mengomentari ayat tersebut dengan apa?
faja'alal karamata indahu bittaqwa. Maka Allah telah menjadikan kemuliaan di sisinya itu berdasarkan ketakwaannya. La bil ansab, bukan berdasarkan nasabnya. Wala bil amwal, bukan juga berdasarkan harta kekayaannya. Wala bi syai'in akhar, dan bukan yang lain-lain selain daripada ketakwaan. Hanya ketakwaanlah yang membuat orang itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah dimuliakan oleh Allah, maka seluruh makhluknya Allah pun akan memuliakan dia. Kan begitu teman-teman ya. Nah, artinya apa? Ternyata Habib tadi itu telah melanggar daripada ajaran leluhurnya sendiri, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang termaktub dalam kitabnya yang bernama Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Lain daripada itu, dia juga menentang firman Allah yang saya sebutkan tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Lalu begini teman-teman ya, bagaimana cara kita berpikir? Ya, apakah benar kemuliaan nasab itu bisa mengalahkan kemuliaan ilmu? Tidak benar teman-teman. Kalau kita melihat sejarah ya, bukankah para malaikat itu oleh Allah diciptakan dari nur, yang mana nur ini adalah sifatnya mulia, sifatnya suci, ya, menerangi. Sementara Nabiullah Adam alaihissalam itu Allah ciptakan dari tanah yang kotor teman-teman. Ya, siapa yang mengatakan tanah itu tidak kotor? Buktinya ketika kita berjalan, ada tanah menempel, ada debu menempel, kita akan cuci itu. Karena kita anggap kotor. Ya, jadi zatiyahnya malaikat ini tercipta dari nur yang mulia. Zatiyahnya Nabi Adam dan anak cucunya itu tercipta dari tanah yang kotor. Tapi teman-teman ya, kenapa Allah itu memerintahkan para malaikat yang secara zatiyah penciptaannya itu dari nur yang mulia, nur yang suci, diperintahkan untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam yang notabene tercipta dari tanah yang kotor. Kenapa teman-teman? Karena Allah berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Adam bagian dari sifatnya Allah, yaitu al-ilmu, ilmu pengetahuan, kullaha, secara sempurna. Nah, ketika Allah perintahkan malaikat itu untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam, seketika malaikat itu bersujud serempak, menjalankan perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Yang pertama, malaikat itu mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia melihat hikmah daripada perintah Allah itu apa? Allah telah menganugerahkan bagian dari sifatnya, yaitu ala ilmu, ke dalam diri Nabi Adam. Sehingga yang beliau hormati dalam praktek sujudnya itu adalah sifatnya Allah ala ilmu yang Allah anugerahkan ke dalam diri Nabi Adam. Berbeda dengan iblis. Iblis tidak mau bersujud. Kenapa? Karena dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Berdasarkan apa? Berdasarkan zatiyah penciptaannya. Iblis diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah yang kotor. Sehingga dia tidak mau, teman-teman. Dia tidak sadar bahwasanya di dalam pribadi Nabi Adam itu ada bagian dari sifatnya Allah, yaitu al-ilmu. Artinya begini teman-teman ya, ilmu itu adalah sifat ilahi. Sifatun min sifatillah. Ya, sifat dari sekian banyak sifatnya Allah. Artinya ini sifat ilahi. Sementara ya, zatiyah penciptaan, baik itu nur seperti malaikat maupun api seperti iblis, ya toh, maupun Adam dari tanah, itu semuanya sifat basyariah. Lalu bagaimana mungkin nasab ini adalah bagian dari sifat basyariah? Sifat basyariah bisa mengalahkan sifat ilahiyah. Ini nggak bisa diterima oleh akal ya teman-teman. Bagaimana cara kita ini memahami secara kaedah keilmuan? Sifatnya Allah, sifat Tuhan, bisa dikalahkan oleh sifat manusia. Kan nggak masuk akal ini. Nah, begitu kira-kira penjelasan dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.